Ganjar Pranowo. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Semangat Tengku Umar dengan diletakkan tadi kopiah penutup Tengku Umar itu dan lencong senjata perlawanan rakyat Aceh kepada penjajahan Belanda. Artinya hari ini diartikan semangat yang besar untuk membangun bangsa dan negara ini, memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena itu kita sepakat memberikan gelar Tengku Ganjar Pranowo. Kenapa Anda begitu kritis melihat pemberian gelar Teku ini bagi Ganjar Pranowo? Dalam kapasitas apa? Pertama, Unimal memberikan gelar tersebut. Jadi kalau misalnya Majelis Adat Aceh Kota Loksmawe memberikan ini, secara linear nggak nyambung ya? Nggak nyambung, karena apa? Pertama harus dibuktikan dulu secara, kalau dalam bahasa Acehnya, arakata. Arakata itu ada silsilah politik. Atau Anda mencium ada potensi politik di dalam? Persis, saya melihat itu Bang. Jadi istilah saya, seperti yang saya sampaikan di medsos saya juga sebelumnya, kalau memang sebatas hanya mau angkat telur atau menjilat, nggak usah tabalkan yang hak orang lain, pakai hak Anda. Itu lebih linear dan cantik gitu ya, karena itu lembaga pendidikan tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, pemberian gelar memang hal yang lazim terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara tetangga seperti di Malaysia maupun Brunei Darussalam. Begitupun dalam pemberian gelar tersebut masih terdapat azas kepatutan. Katakanlah gelar akademis misalnya, ada Dr. Honoris Causa maupun guru besar. Di dalam silsilah kerajaan juga ada yang disebut dengan gelar-gelar kepatutan seperti misalnya Panglima Perang atau pemimpin-pemimpin perang lainnya. Namun yang menjadi masalah ketika pemberian gelar ada berkaitan dengan aliran darah ningrat dari seseorang. Itu pula yang menjadi persoalan ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir ke Universitas Malikus Saleh Loksmawe. Di sana dia diberi gelar oleh Majelis Adat Aceh Kota Loksmawe dengan gelar Teku. Di Aceh, Teku adalah sosok keturunan berdarah biru atau keturunan sultan. Persoalan ini kemudian merebak di media sosial maupun di media pers. Banyak pihak yang tidak mempersoalkan hal itu, tapi ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan pemberian gelar Teku bagi Ganjar Pranowo. Ini juga ada kaitannya dengan persoalan politik, sebab Ganjar sendiri digadang-gadang sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pantaskah, patutkah, atau apa alasan sebagian dari keturunan Sultan di Aceh yang mempertanyakan ini? Salah satunya adalah Tengku Syamsul Ali. Beliau adalah keturunan dari Ule Balang Merdu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, yang juga tercatat sebagai aktivis 1998. Kami mengundang beliau dan kami kira mempunyai korelasi yang kuat untuk membahas masalah ini. Assalamualaikum, Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja ini, Ampun. Dari pemantauan kami, Anda termasuk orang yang mengkritisi soal pemberian itu. Kenapa Anda begitu kritis melihat pemberian gelar Teku ini bagi Ganjar Pranowo? Sebenarnya ada beberapa alasan yang patut menjadi
tanda tanya kita dari pihak keluarga besar terutama dari keluarga besar Teguh dan Cut di Aceh. Dalam kapasitas apa? Pertama, Unimal memberikan gelar tersebut karena di dalam video yang dirilis oleh Pak Ganjar sendiri dan Unimal jelas disebutkan di situ Rektor Unimal dan Majelis Adat Aceh Kota Lux Mawai bersepakat menabalkan gelar Teguh kepada Bapak Ganjar Pranowo. Sementara seperti kita ketahui, untuk di Aceh gelar Teguh ini yang boleh melakukan penabalan secara sejarah ya, kalau kita lihat secara sejarah, satu adalah Sultan, yang kedua karena paternalistik keturunan. Tidak pernah ada penabalan yang dilakukan oleh lembaga adat sebelumnya. Kalaupun ada penabalan oleh lembaga adat, itu untuk gelar-gelar yang lain. Orang-orang yang berjasa gitu ya? Ya, orang-orang yang berjasa, apakah itu gelar panglima atau gelar adat yang bermacam yang lain lah, selain panglima segala macam kan. Tapi kalau untuk Teguh dan Cut terutama belum pernah ada. Ini menjadi tanda tanya kita. Megawati dulu Cutnya pernah diberikan zaman Pak Belah Putih ya, kalau nggak salah saya ke Megawati. Kemudian masa Pilpres yang lalu juga kita masih ingat mungkin Cutnya Laksamana Cutnya Neno Warisman. Ini banyak salah kaprah. Kenapa? Laksamananya lain, Cutnya-nya lain, digabungkan jadi satu. Yang kasihan kita bukan apa-apa. Kami ngelihatnya kita bukan protes layak tidak layaknya kepada Ganjar. Oke lah kalau mau memberikan kepada tokoh. Tapi lihat dulu gelar apa yang mau diberikan, jangan sembarangan ngasih sehingga apa terkesan apa Ganjar terima gelar Teguh palsu gitu loh. Iya kan? Yang kita komplain kemarin, termasuk saya juga komplain di medsosnya Pak Ganjar agar hati-hati bahwa ini gelar palsu yang ditabalkan ke Anda. Jangan sembarangan terima karena belum pernah ada sebelumnya penabalan yang seperti ini. Ada beberapa yang sebelum-sebelumnya kita juga sempat komplain, tapi ya saya lihat MAA sudah jalan terlalu jauh sebenarnya. Artinya gelar Teguh dan Cut ini bukan persoalan adat ya, tapi memang persoalan garis keturunan ya. Betul. Jadi kalau misalnya Majelis Adat Aceh Kota Lux Mawai memberikan ini secara linear nggak nyambung ya? Nggak nyambung karena apa? Pertama harus dibuktikan dulu secara kalau dalam bahasa Acehnya arah kata. Arah kata itu adalah silsilah keluarga. Makanya kenapa antara Teguh, Cut se-Aceh dan di Indonesia secara umumnya itu punya irisan tersendiri dalam silsilah, pasti ada itu. Ada irisan tersendiri. Kalau andai kata alasan mereka hanya untuk sekedar penghargaan saja, patut nggak? Saya pikir nggak layak Bang, karena apa? Persoalannya ini kan ada dua tadi yang kita lihat. Pertama, penabalan pada masa kerajaan dulu dilakukan oleh Sultan karena pemberian wilayah kekuasaan pemerintahan, kemudian karena paternalistik keturunan. Nah di dalam, jadi ada yang sebenarnya yang sangat saya singgung kemarin di medsos saya, salah satunya adalah ada darah dan ada marwah di dalam gelar ini. Terpenuhi nggak itu? Dua unsur itu. Ada darah dan ada marwah. Marwah dari sisi jabatan kekuasaan pada zaman Sultan. Darah karena paternalistik. Kalau ini tidak terpenuhi, kemudian fungsi MAA juga selama ini tidak di bidang itu sebenarnya. Kalau toh kita Aceh mau ke depan lebih gamblang untuk urusan gelar-gelar seperti ini, kenapa nggak buat kanun aja langsung di bawah Wali Nanggro gitu loh. Biar Wali Nanggro yang ngatur semuanya. Bukan MAA. Bukan MAA. Sementara MAA juga di bawah Wali Nanggro. Benar. Jadi menurut Anda ini Rektor Unimal dan MAA Lux Mawai bisa disebut terlalu maju gitu? Terlalu maju Bang. Karena apa? Unimal selaku institusi pendidikan paling tidak minimal sudah punya literasi sejarah tentang itu. Jadi jangan menggampangkan istilahnya. Ini kan terkesan menggampangkan. Selesai kita protes kemarin, ralat jadi Teguh. Padahal di videonya jelas Teguh. Oke lah, ralat silakan. Tetapi kan kalau ini tidak kita kritisi dari sekarang, ke depan menjadi lebih gampang terus. Nah sementara kita contoh, kita masuk ke wilayah Keraton Yogyakarta, nggak sembarangan bisa dapat Raden.
kalaupun dapat adalah gelar-gelar adat, KPH atau yang lain. Tapi untuk dapat raden atau warga kehormatan. Warga kehormatan itu memungkinkan, tapi untuk dapat gelar raden tidak sembarangan. Kenapa? Ada darah dan ada marwah juga di situ. Paternalistiknya berjalan. Wali Nanggro pernah memberikan gelar Sri Lila Wangsa kepada mantan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto ya. Kemudian kemarin juga kepada Kasat Jenderal Dudung Sri Lila Mekuta Alam. Ada beda nggak gelar ini dengan Teku gitu? Kalau gelar yang diberikan oleh Wali Nanggro kemarin, sepemahaman saya, itu memang gelar adat. Penabalan terhadap tokoh. Gelar penabalan. Jadi ini jabatan ketika masa Sri Sultan. Lila Wangsa ini memang Panglima Perang, jabatan untuk gelar untuk angkatan perang lah pada saat itu. Tetapi kalau untuk Teku, ya seperti saya sampaikan tadi Bang, hanya bisa dibuktikan dengan dua, satu penabalan oleh Sultan, satu lagi paternalistik silsilah. Silsilah berarti. Jadi Anda sebagai keturunan Ule Balang, keturunan darah biru Aceh, merasa terusik dengan ini? Sebenarnya bukan terusik karena diberikan ke Ganjar. Kita terusik karena MAA dan Unimal terlalu menggampangkan masalah ini. Kita khawatirkan ke depan jadi nggak ada ya, entitas Teku ini sama aja nggak ada harga apa-apa gitu loh. Sama kayak kita ngasih jabatan sembarangan kepada siapapun, ya hampir sama kayak ijazah bodong lah Bang. Ya. Atau Anda mencium ada potensi politik di dalam? Persis. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ganjar hari ini gubernur, kemudian dia digadang-gadangkan sebagai salah satu calon presiden, mungkin ada kepentingan lain di situ. Anda membaca itu? Persis, saya melihat itu Bang. Jadi istilah saya seperti yang saya sampaikan di medsos saya juga sebelumnya, kalau memang sebatas hanya mau angkat telur atau menjilat, nggak usah tabalkan yang hak orang lain, pakai hak Anda. Kenapa nggak kasih dokter honoris causa atas nama Unimal? Itu lebih linear dan cantik gitu ya, karena itu lembaga pendidikan tinggi ya. Kenapa harus yang bukan haknya dia, kemudian bukan wewenangnya dia, itu pula yang ditabalkan. Akhirnya apa? Menjadi satu sentimen negatif di lapangan bahwa Ganjar nerimanya gelar palsu. Ini jauh lebih rendah jadinya. Ngerendahkan Ganjar juga, bukan malah tadinya target kawan-kawan di Unimal, MAA segala macam, ini untuk membesarkan Ganjar. Untuk menyanjung Ganjar, tapi dengan pemberian yang salah ini malah merendahkan Ganjar. Kenapa gitu? Gelar palsu. Sama aja dengan ijazah bodong kan? Iya. Padahal Unsyah atau USK dan Win Araniri ini kan universitas tertua, tapi mereka bermain pada tataran gelar akademis ya. Misalnya katakanlah Unsyah atau USK memberi dokter honoris causa untuk Pak SBY, untuk Pak Yusuf Kala dan lain-lain ya, tidak bermain pada gelar adat ya. Karena gelar ini pun bukan gelar adat. Kalaupun misalnya gelar adat, berarti kan ada pengesahan dari Wali Nanggro. Wali Nanggro menyetujui MAA Kota Luxmoy memberikan gelar adat. Oke, gak ada masalah karena kita punya kanun tentang Wali Nanggro. Tetapi kan gelar Teku dan Cut selama ini tidak pernah dikanunkan juga. Kita hanya punya dasar sejarah masa lalu. Makanya saya bilang tadi, pembuktiannya hanya dua. Satu penabalan masa Sultan, satu lagi silsilah keluarga yang atau memang Rektor Unimal dan Ketua MAA di Luxmoy tidak paham soal ini? Saya melihat seperti itu Bang. Atau memang paham tapi sengaja mencoba memancing di... Tidak, jadi pemahamannya hanya sebatas pemahaman general. Siapapun datang kita hormati, berikan dia gelar. Tetapi pemahaman secara historisnya, pemahaman secara detail, saya lihat Rektor tidak paham ini. Nah MAA yang saya heran, MAA juga ikut-ikutan tidak paham, padahal MAA sendiri di beberapa artikel sebelumnya baik MAA Aceh segala macam, mereka sudah ngerilis untuk pembagian gelar dalam kerajaan Aceh. Pengakuannya ada di situ dan itu dibuktikan misalnya kayak Teku bersifat turun-temurun dari ayahnya. Apabila ibunya Cut nikah bukan dengan Teku, anaknya juga nggak bisa pakai Teku dan Cut karena paternalistik tadi. Garis keturunan ayah. Garis keturunan ayah. Nah, saya lihat seperti tidak paham, padahal MAA sendiri mengakui itu dalam beberapa nomenklaturnya MAA gitu loh. Kan aneh, jadi ya terkesan kesimpulannya kalau saya lihat ya ngegampangin, kayak saya bilang tadi, ngegampangin, selesai buat besok minta maaf, buat lagi besok minta maaf. Lalu apa ruginya bagi Aceh?
Yang menjadi permasalahan mendasar saya lihat seperti yang saya sampaikan tadi, kita jadi gampang sekali ngasih gelar yang bukan haknya, jadinya gelar palsu. Yang tadinya ini identitas, ini kan satu identitas, Pak, identitas bagi entitas yang ada di Aceh, entitas Teku dan Cut, dan itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Misalnya Bugis punya Andi, Jawa punya Raden, itu juga tidak segampang seperti di kita untuk mendapatkan gelar itu. Memang paternalistik juga seperti tadi. Jadi ya sama saja ngerendahkan posisi kita sendiri, yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau ya kayak saya bilang tadi, kalau mau ngasih gelar kenapa harus itu yang bukan wewenang dia, bukan haknya dia. Kenapa nggak dia cari gelar misalnya yang seperti Wali Nagoro berikan untuk Kasat, Wali Nagoro berikan untuk mantan Panglima TNI, itu masih gelar-gelar yang memang gelar adat. Kalau itu pun bukan gelar adat. Nah, MA terlalu jauh. Unima sendiri yang saya heran kenapa tidak paham ini gitu loh sebagai lembaga pendidikan. Padahal di sana ada tokoh-tokoh budaya ya. Iya, pasti. Sosiologi, antropologi, sejarah. Ya, apalagi nama mereka kan Universitas Malakul Saleh gitu kan. Malakul Saleh juga bukan orang yang sembarangan gitu ya. Sahabat sisi lain, walaupun Aceh menimbulkan sedikit gejolak soal penambalan gelar ini, tapi apakah riak-riak ini bisa mengganggu atau membuat Ganjar Pranowo sedikit terusik? Sebelum dijawab oleh Ampun Samsul, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Nah, gimana ini kalau tiba-tiba misalnya kita nih ribut di sini, tapi Ganjar sendiri merasa biasa-biasa aja gitu, ya dia nggak ambil pusing gitu kan? Kalau saya lihat sampai dengan hari ini, saya monitor terus beberapa akun medsosnya Ganjar terkait dengan penabalan ini. Karena dari awal sudah digampangkan, Ganjar juga dengan gampang meralat. Bukan Teguh, tapi Tengku. Berdasarkan press release-nya Unimal, dikeluarkan beberapa hari lalu. Kenapa? Karena awalnya emang ya ditabalkan hanya dengan prosesi yang sederhana segala macam, ya udah ngeralat gampang. Dan Ganjar sendiri saya yakin tidak paham, makanya gampang ngeralat. Tapi pengaruh bagi Ganjar secara pribadi nggak ada, Nggak ada. Sama aja macam kita kasih dokter honoris causa, ya sudah serah terima selesai. Mau dipakai di depan gelar boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa kan. Kalau bagi Ganjar nggak, karena saya lihat ya dia dengan santai ngeralatnya. Di Twitter komplain dari salah seorang saudara kita, Bang T.M. Zulfikar, langsung diralat oleh Ganjar. Bukan Teguh tapi Tengku. Tapi basis dasar dia meralat karena pernyataan dari Unimal tadi, bukan karena dari yang prosesi awal. Padahal di prosesi awal kita ikut itu. Saya beberapa kali memutar kembali rekaman videonya. Pak Rektor sendiri yang menyampaikan kami dan MAA bersepakat menabalkan gelar Teguh bagi Bapak Ganjar Pranowo. Itu kata Rektor Unimal. Tapi itu dibantah di press release-nya Unimal. Nah, saya heran. Makanya akhirnya ya sudah menjadi kebiasaan mungkin tren-tren belakangan ini di Indonesia. Selesai buat salah minta maaf, selesai buat salah minta maaf. Tidak berpikir lebih awal ya. Jadi semua digampangkan, ketika terjadi masalah baru ribut gitu ya. Nah, tadi Anda menduga ada sedikit potensi muatan politis di dalam pemberian gelar ini. Apa itu kira-kira? Saya ngelihat lebih sebenarnya kepentingan, maaf cakap kalau mau kita belak-belakan, kedekatan sosok Ganjar Pranowo dengan Pak Rektor, dengan harapan besar bahwa Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia. Ya seperti yang biasa terjadi di kita selama ini, kalau satu jadi bos pasti yang di bawah ikutan bos gitu kan. Ada harapan dengan Ganjar ditabalkan ini, semoga Ganjar jadi presiden Indonesia, kawan-kawan yang ikut nyanjung di belakang tinggal ngekor. Narik gitu ya. Tinggal ngekor. Jadi begitu gampang gitu ya. Iya. Yang kita sayangkan itu. Tidak dilakukan dulu kajian terlebih dahulu sebelum memberikan, karena dari video saja yang kita lihat, dari video rekaman yang tersebar ya, santai aja gitu, nggak ada satu pertimbangan lain dengan ya keceplos, seperti keceplosan.
Melakukan penebalan seperti keceplos saja kayak gitu. Pakaikan kopiah mengetup, gitu ya. Apakah dengan dipakaikan kopiah mengetup, disarungkan rencong, dipasangkan kain itu sah dia seperti itu? Bagi anggapan orang di luar Aceh, oh hanya seperti itu loh buat memperoleh gelar teku, kan itu. Iya. Beda dengan di Jogja gitu ya, harus di dalam keraton gitu ya, harus jadi abdi dalam. Yang jadi abdi dalam sekian puluh tahun aja nggak bisa langsung dapat gelar raden kok. Nah ini selain Anda, ada nggak relasi antar teku-teku nih sekarang di Aceh yang membuat satu, katakanlah misalnya komunikasi dalam mensikapi persoalan Teku Ganjar ini? Kita punya satu WA group, namanya Teku Cut Network. Nah saudara-saudara di sana komplain sebenarnya semua. Termasuk akhirnya keluar rilis Teku Murdani. Beliau sedang studi di Australia, masih sempat membuatkan rilis untuk memprotes itu. Dia apa kok? Akademisi bukan? Akademisi di UIN. UIN Araniri. Sedang studi S3 di Australia. Kemudian Pocut yang keturunan Raja juga buat itu. Kemudian ada beberapa lagi. Tapi kita kemarin kita dorong sebenarnya tidak sebatas statement-statement non resmi. Harus ada upaya legitasi. Minimal somasi. Sehingga apa? Tidak menjadi gampang ke depan. Ada pembelajaran yang bisa didapat dari situ. Siapa yang mau disomasi? Rektor dan MAA. Yang kita Semua. sarankan itu kemarin. Makanya beberapa ya, tapi juga terjadi tolak tarik diskusi. Pertama mungkin ada beberapa masih terbawa dengan pertimbangan historis masa lalu. Jangan terlalu diributkan, ya sudah biarkan saja. Toh nggak ada dampak apa-apa. Tapi saya ngelihatnya bukan itu. Bukan kita pingin ributkan, tetapi memberikan pelajaran. Karena kita di Aceh berulang kali, ya sepanjang sejarah yang saya coba pelajari Bang. Di ITI, Cumbu, di ITI, revolusi sosial dan segala macam, sampai beberapa konflik sebelumnya. Semua ada kaitan dengan itu. Nah, beberapa keluarga-keluarga yang pernah punya trauma masa Cumbu, trauma masa ya sudahlah, nggak usah diributkan. Tetapi kan dengan tidak kita perjelas ke publik, ini menjadi pembelokan sejarah ke depan nantinya. Betul. Pembelokan sejarah, seperti pembelokan sejarah yang terjadi di zaman Cumbu, di zaman DI, di zaman konflik-konflik yang lainnya. Iya. Nah, tadi kembali ke gelar Tengku. Kalau gelar Tengku itu sepertinya Melayu ya, tidak untuk Aceh. Aceh gelar Tengku sebenarnya ada Bang. Gelar Tengku untuk Aceh lebih ke ulama. Iya, bukan ke garis biru. Kalau di Medan, Tengku. Kerajaan Delhi, garis biru itu Tengku gitu. Tengku baik laki dan perempuan. Ya, baik laki perempuan. Tapi saya punya pengalaman ya, dulu ketika Arun itu ada seorang orang luar, kemudian non Muslim, karena dia lahir di Aceh, orang tuanya memberikan nama kepada anaknya itu Cut. Sampai sekarang itu, jadi orang jadi bingung, ini non Aceh, non Muslim, Cut gitu kan. Makanya seperti saya bilang tadi Bang, salah kaprah yang dipelihara ini, bila tidak dilakukan pembelajaran publik akan terus terjadi. Tapi ini tidak muncul karena memang dia orang-orang biasa ya. Tapi sekelas Ganjar Pranowo kan kasihan Bang. Kasihan ya. Saya terus terang sebenarnya yang awal kenapa saya kritisi, selevel Ganjar Pranowo digadang-gadang kandidat presiden RI harus terima gelar palsu. Itu yang saya kritisi awalnya. Tapi Ganjar sendiri kenapa merasa enjoy diberikan itu? Karena nggak paham. Karena nggak paham. Atau justru dia juga senang gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi antara nggak paham dengan suka itu kan beti ya, beda-beda tipis ya. Iya. Oke. Ini menyangkut lagi apa? Legitasi tadi jadi rencana dilakukan. Teman-teman masih diskusi. Atau anda sendiri atas nama keturunan Ule Balang Merdu melakukan itu? Kita mau coba kemarin, cuman kita flurkan dulu ke saudara-saudara di grup WA tersebut. Masih terjadi tolak tarik pendapat memang. Nah ini masih kita coba matangkan. Ya kalau memang pun jadi, paling sebatas upaya somasi. Tujuan somasi itu apa? Untuk mencabut kembali atau gimana? Lebih bagus sebenarnya targetnya mencabut kembali, Pak. Tapi paling tidak dari somasi tersebut yang mau kita jelaskan adanya pembelajaran ke publik. Pelajaran bagaimana berbudaya yang baik. Berbudaya yang baik. Ini kan kan menjadi aneh bagian kalau, dari etika, sopan santun. Menjadi aneh kalau dunia pendidikan tinggi, kemudian lembaga adat justru tidak beradat ya, tidak berbudaya. Istilah bahasa pasarnya karena cuman mau bikin sur kawan, apapun dijadikan gitu loh.
Ya ini kan perguruan tinggi ya, yang dikenal dengan punya pemikiran-pemikiran yang cerdas ya. Kemudian MAA juga secara legitimasi daerah memang diberi kewenangan itu. Tapi kemudian ketika memberikan gelar adat justru tanda petik ini, kok nggak beradat gitu, kok nggak berbudaya gitu ya. Baik, Bu Samsul. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wacana dari rakyat Aceh dan rakyat nasional, dan mudah-mudahan juga Pak Ganjar Pranowo ikut menyaksikan rekaman ini. Terserah kepada Pak Ganjar apa ingin bertahan dengan Teku atau Tengku dari Aceh, atau sebaliknya mengembalikan aja kepada orang Aceh. Toh justru tidak ada pengaruhnya juga untuk Anda maju sebagai pilpres ke depan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Samsul. Sampai ketemu sahabat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.